Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyya'i bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabita a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yaqbalu 'amala 'abdin yahjur akhahu fawqa salas. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, marilah senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat yang masih terus bersama kita. Di antaranya ialah nikmat keimanan dan kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan sholat Jumat sebagaimana biasanya. Kemudian mari pula mengucapkan salawat beriring salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita harapkan mulai dari dunia ini sampai hari kiamat nanti. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, tanpa terasa kita sudah berada di bulan Sya'ban. Artinya beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, berarti doa kita tahun lalu, ya Allah sampaikanlah umurku sampai dengan Ramadan yang akan datang, insya Allah akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim yang baik, sudah barang tentu kita harus berbahagia. Mengapa kita berbahagia? Dalam teori sederhana psikologi mengatakan bahwa dasar perilaku seseorang itu ialah motivasi. Ada motivasi mengapa seseorang berbuat. Mengapa kita berbahagia dengan Ramadan? Karena Ramadan itu menghadirkan sejumlah manfaat buat kita. Salah satu manfaat itu ialah akan dilipatkan amal ibadah kita. Dalam hadis dikatakan 10 kali lipat. Artinya jika selama Ramadan kita melakukan kebaikan full 1 bulan, berarti pahalanya sudah sama dengan 10 bulan. Artinya jika 1 tahun itu 12 bulan, maka 10 bulan insya Allah kita sudah penuh. Maka secara matematis, jika penghuni surga itu adalah mereka yang kebaikannya mengungguli kejahatannya, maka kita sebetulnya sudah berhak masuk surga. Seperti digambarkan Al-Quran, kita adalah pewaris surga. Jadi surga itu sudah dalam catatan. Tetapi persoalannya kemudian ialah, apakah semua ibadah kita itu memiliki pahala atau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah yang menjadi tema khutbah kita pada siang ini. Ada 4 syarat amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, syarat yang pertama ialah didasarkan pada iman. Dalam Islam hanya orang berimanlah yang memiliki pahala. Ibarat mahasiswa yang kreditnya dihitung adalah mereka yang terdaftar sebagai mahasiswa. Jika tidak terdaftar, ikut pun dia kuliah, ikut ujian ada nilai,
tetapi itu tidak tercatat dalam pedidikti. Begitulah amal ibadah kita harus didasarkan pada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi dibacakan termaktub dalam surat Al-Kahfi. Kira-kira artinya ialah katakanlah Muhammad, apakah kami akan menjelaskan kepada mereka orang yang paling merugi? Mengapa merugi? Karena semua usaha mereka itu di dunia hangus, tidak dihitung. Siapakah mereka itu? Mereka adalah allazina kafaru bi ayati rabbihim, orang yang kafir, berarti yang bukan mukmin. Fahabitat a'maluhum, maka seluruh kebaikan mereka itu tidak dihitung. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wasna, tidak dihitung semua kebaikan itu. Bahkan zalika jazaohum jahannam, mereka akan dibalas dengan neraka jahanam di mana baru pernah kekafiran mereka. Jadi orang baik jika tidak berdasarkan pada iman tidak dihitung dalam perspektif Islam. Alhamdulillah persyaratan pertama itu kita sudah penuhi dan kita sudah tercatat sebagai seorang muslim. Maka persyaratan pertama sudah kita penuhi. Syarat yang kedua ialah perbuatan itu harus sesuai dengan syarat dan rukun. Syarat ialah prakondisi dan rukun ialah perbuatan itu sendiri. Salat misalnya, salat kita sah kalau memenuhi syarat. Misalnya masuk waktu, suci dari hadas kecil dan sebagainya. Sedangkan rukun adalah perbuatan salat itu sendiri, yaitu terdiri dari rukun 13 yang dimulai dari takbir, niat dan diakhiri dengan salam. Jika syarat dan rukun itu terpenuhi maka sahlah salat kita. Maka ibadah puasa dan seluruh ibadah yang lain haruslah kita pahami syarat dan rukunnya. Artinya mau tidak mau kita harus belajar. Inilah yang dimaksud dengan ilmu dalam Islam yang disebut Imam Al-Ghazali dengan ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain itu semua kita harus belajar. Fardu ain artinya kewajiban individual. Misalnya sholat, puasa, zakat dan haji. Tidak bisa, harus kita pelajari. Yang bisa kita tanya hanyalah fardu kifayah. Kalau fardu ain harus kita pelajari. Maka berbarengan dengan Ramadan yang akan datang, persiapan terutama kita adalah membekali diri kita dengan ilmu berkaitan dengan puasa Ramadan. Syarat yang ketiga diterima ibadah kita adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an mengatakan bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Allah, dan tidaklah disuruh kita beribadah kecuali ikhlas. Seolah-olah Allah mengatakan kalau bukan ikhlas enggak usah beribadah. Salat kita harus ikhlas. Ikhlas artinya kita melakukan salat itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena motivasi lain. Misalnya karena ada atasan salat dia pun salat, mertuanya salat dia pun salat. Berarti motivasinya bukan karena Allah. Maka jika ada sholat yang seperti itu tidak termasuk kategori ikhlas, maka tidak akan memperoleh pahala. Dalam satu kisah diceritakan bahwa pada hari kiamat nanti akan diumumkan penghuni surga dan neraka. Pendek cerita diumumkanlah bahwa si A masuk neraka. Lalu dia protes, "Ya Allah, mengapa saya masuk neraka? Padahal saya selama di dunia adalah orang yang baik, salat saya, puasa, zakat, bersedekah dan sebagainya. Mengapa saya harus masuk neraka?" Lalu terdengarlah jawaban, "Betul bahwa engkau melakukan semua itu, tapi engkau lakukan bukan karena saya, bukan karena Allah, tetapi karena manusia. Maka mintalah pahalanya kepada manusia, karena dialah Anda melakukan kebaikan, kewajiban itu."
Cerita singkat ini menginspirasi kita begitu pentingnya keikhlasan. Maka syarat yang ketiga, diterima amal ibadah kita harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah satu-satunya motivasi kita untuk melakukan ibadah apapun jenis ibadahnya. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, syarat yang ketiga amal ibadah kita itu diterima ialah jika kita tidak memutuskan tali silaturahim dengan tidak cakapan lebih dari 3 hari. Tadi sudah dibacakan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yaqbalu amal 'abdin." Allah tidak menerima amal ibadah seseorang yahjuru akhahu au qasalas, yang tidak saling tegur sapa lebih dari 3 hari. Begitu pentingnya silaturahim dalam Islam, maka dia bersifat tidak hanya bersifat sosial, tetapi bersifat teologis. Di mana amal ibadah kita, apapun yang kita lakukan, jika kita tidak atau kita memutuskan silaturahim, tidak akan, pahalanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedang jemaah Jumat rahimakumullah, itulah 4 persyaratan yang harus selalu hadir dalam perilaku ibadah kita jika kita ingin memperoleh pahala. Yang pertama tadi harus didasarkan pada iman. Yang kedua harus sesuai dengan syarat dan rukun. Maka kita harus memiliki pengetahuan tentang ibadah itu. Yang ketiga, ikhlas dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, kita tidak memutuskan tali silaturahim dengan tidak cakapan lebih dari 3 hari. Mudah-mudahan 4 poin ini menjadi renungan dan selalu hadir dalam setiap amal ibadah kita, sehingga seluruh perilaku kita akan memiliki pahala, memiliki kredit yang kelak akan menjadi bekal kita di hari di mana kita satu-satunya yang bisa kita miliki adalah bekal itu, yaitu pahala amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah, alhamdulillah fadla yaumul jumu'ati ala sa'iril ayyamil usbu'. واختصه بساعة الدعاء بها مجاب مسموع. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. آمين آمين يا قاضي الحاجات. اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية والأمن علينا يا الله وعلى أهلنا وعلى أقاربنا وعلى جميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتيكم
wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.